Halo semuanya, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Pojok Bincang di channel Telsa TV. Hari ini topiknya cukup berat, tapi banyak orang yang perlu banget dengar, yaitu toxic relationship dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelumnya, perkenalkan aku Nisa Nafiah. Aku Sylvia Denistiani. Kalau kamu merasa capek banget dalam hubungan, sering disalahin atau kehilangan jati diri, mungkin kamu ada di hubungan yang nggak sehat. Jadi, yuk kita bahas toxic relationship itu apa sih? Ciri-cirinya gimana? Dan yang paling penting, gimana cara keluar atau menghadapinya? Toxic relationship itu hubungan yang lebih banyak bikin kamu terluka secara emosional atau mental daripada bikin kamu bahagia. Bukan berarti setiap konflik kecil itu toksik ya, tapi kalau kamu terus merasa dianggap rendah, dimanipulasi, selalu disalahkan, takut menyampaikan pendapat, atau bahkan merasa nggak jadi dirimu sendiri, itu red flag. Dan sayangnya, banyak orang yang tetap bertahan karena mikir, aku sayang dia kok, padahal cinta itu harusnya saling menguatkan, bukan saling menghancurkan. Pertanyaan penting, kenapa banyak orang nggak keluar dari hubungan toksik? Ada banyak alasan, yaitu takut kesepian, udah jalan bareng terlalu lama, nggak pede bisa cari yang lebih baik, atau merasa ini semua salahku, aku yang kurang. Itu yang bikin toxic relationship jadi jebakan. Kamu tahu kamu nggak bahagia, tapi kamu juga nggak tahu harus kemana. Padahal yang kamu butuh bukan bertahan, tapi berani mengutamakan kesehatan mentalmu. Oke, kita masuk ke bagian penting. Gimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya itu ada satu, sadar dulu kalau kamu ada di hubungan toksik, yaitu berani jujur ke diri sendiri, nggak usah cari pembenaran terus-menerus atau perilaku pasanganmu. 2. Komunikasikan masalahnya. Kalau kamu merasa masih bisa dibicarakan, coba ngobrol dengan baik-baik. Tapi lihat juga, dia dengar nggak, mau berubah nggak. Yang ketiga, tetapkan batas sehat-sehat. Kamu berhak bilang tidak, kamu berhak punya ruangan pribadi, dan itu bukan egois, itu sehat. Yang 4, cari dukungan. Cerita ke orang terdekat atau profesional. Kamu nggak harus hadapin ini sendirian. Yang kelima, berani keluar. Kalau semua cara udah dicoba, tapi dia tetap menyakiti kamu nggak gagal karena menyerah. Justru kuat karena memilih selamat. Karena lebih baik menjadi diri sendiri, tetap sehat daripada bersama tapi rusak. Setelah keluar dari hubungan toksik, proses healing itu penting banget. Mungkin kamu bakal merasa kosong, bingung, bahkan ragu sama dirimu sendiri. Tapi percaya deh, itu proses kamu. Kamu perlu waktu buat kenali diri sendiri, bangun rasa percaya diri, dan percaya bahwa kamu layak dicintai dengan cara yang sehat. Mulailah dari hal kecil, journaling, ketemu orang positif, bikin batasan, dan jangan buru-buru masuk ke hubungan baru kamu kalau belum boleh. Ingat, luka bisa sembuh, asal kamu nggak terus tinggal di tempat yang bikin luka itu terbuka lagi. Buat kamu yang sedang berada dalam hubungan yang menyakitkan, dengerin baik-baik, kamu layak bahagia. Cinta nggak seharusnya bikin kamu takut, nggak seharusnya bikin kamu kecil. Kalau kamu butuh cerita, butuh tempat untuk didengar, atau bahkan sekedar merasa nggak sendirian, kami di sini dan banyak orang juga yang sedang berjuang bersama-sama. Sampai ketemu lagi di podcast Pojok Bincang, karena kadang untuk sembuh, kamu cukup untuk memulai didengarkan. Dan ingat, kamu bukan lebay, kamu sedang belajar mencintai diri sendiri. Bye-bye.